Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah perkenalan ya. Di sini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca bismillah dengan sama-sama. Oke, baik. Ibu di sini akan bertanya sebelumnya mengenai kehadiran hari ini. Siapa yang gak hadir? Oh, nihil. Terima kasih ya informasinya. Sebelum kita memulai pembelajaran di sini, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan operasi pembagian pada bilangan bulat, yang kedua menghitung hasil operasi pembagian bilangan bulat, yang ketiga membuktikan sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Nah, materi kita yaitu bilangan bulat. Pada bilangan bulat di sini menyangkut mengenai pengertian bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, kelipatan dan faktor, penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan himpunan bilangan bulat positif, di mana contoh bilangan bulat negatif yaitu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, dan 0, dan bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Garis bilangan himpunan bilangan bulat digambarkan seperti berikut. Nah, contoh garis bilangan bulat adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Pada garis bilangan bulat di sini ada 3 bagian. Yang pertama, pada garis bilangan di tengah yaitu 0, bilangan 0, dan ruas kanan di sini ada angka bilangan positif. Nah, untuk di ruas kiri, angka-angka di ruas kiri di sini disebut dengan bilangan negatif. Selanjutnya, operasi bilangan bulat yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat, akar pangkat 3. Namun, pertemuan kali ini kita hanya membahas 4 saja. Pada operasi penjumlahan, pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya saja yaitu hitunglah penjumlahan dari negatif 3 dan negatif 4. Penjumlahan tanpa garis bilangan. Perhatikan. Mari kita perhatikan soal di bawah ini. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. A ditambah negatif A sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk memperhatikan konsepnya, yaitu A ditambah negatif A sama dengan 0. Mengapa begitu? Di sini biasanya pada saat SD kalian temui itu bisa semisal Lili meminjam uang kepada Sisi Rp 1000, lalu keesok harinya Lili mengembalikan uang itu kepada Sisi atau membayar utangnya. Nah, jadi hasilnya itu 0. Contoh selanjutnya, hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. Itu contohnya 2 ditambah negatif 7. 2 ditambah negatif 7 yaitu 2 ditambah negatif 7 sama dengan 2 ditambah negatif 2 ditambah dengan negatif 5. Soal di atas sama dengan 2 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 5.
Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada sifat tertutup. Nah, untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contoh di bawah ini. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Otomatis hasil penjumlahannya 11 juga bilangan bulat. Mengapa? Karena untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Artinya begini, apabila angka bilangan bulat ditambah dengan angka bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat. Itu yang disebut dengan sifat tertutup. Selanjutnya sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya seperti ini, 5 ditambah 7 sama dengan 12, sama dengan halnya 7 ditambah 5, hasilnya 12. Jadi 5 ditambah 7 sama halnya dengan 7 ditambah 5. Kesimpulannya, untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, terhadap penjumlahan bilangan bulat, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama, negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dari mana dapatnya 2? Dari sini, dari penjumlahan negatif 5 ditambah dengan 7, hasilnya adalah 2. Soal yang selanjutnya, negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan negatif 5 ditambah 15 sama dengan 10. Nah, di sini hasilnya sama-sama 10. Hanya beda konsep. Yang pertama, konsepnya yaitu pada angka yang di dalam kurung. Kita di sini mengerjakan soal. Kita perhatikan mana angka yang dikurung itu akan kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 itu sama halnya dengan negatif 5 ditambah 7 ditambah dengan 8. Kesimpulannya, untuk sifat asosiatif, setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B dan C. Unsur identitas penjumlahan, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Mengapa? Karena setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letak pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arah berlawanan dengan bilangan semula. Contohnya saja, lawan dari 5 adalah negatif 5. Nih, terlihat pada garis bilangan di bawah. Lawan dari negatif 5 yaitu positif 5, dan lawan dari positif 5 yaitu negatif 5. Di sini kita pada inverse atau lawan, di sini kita hanya melihat angka kebalikan dari angka yang disebutkan saja ya, untuk lebih mudahnya. Selanjutnya kita memasuki operasi bilangan bulat pengurangan. Pada operasi bilangan bulat pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Untuk sisi, coba baca perbandingan pada PowerPoint yang tertera. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk pada perkalian. Nah, di sini pada perkalian, yang pertama menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya.
Di sini pada poin yang telah Ibu sediakan, kalian hanya boleh berfokus pada kursor yang di sebelah kanan, oke? Nah, ini kan tadi kita akan menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Di sini kalian perhatikan uraian berikut. Kalian perhatikan terlebih dahulu. Kesimpulannya di sini 2 itu bilangan positif dikali 1 bilangan positif juga. Otomatis nilainya itu akan bilangan positif juga. 2 dikali 1 kita ketahui yaitu 2. Kesimpulannya, jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya juga akan positif. Dan yang kedua, apabila bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya juga akan negatif, bukan positif ya. Ketika bilangan negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Agar kalian mudah memahaminya, nah, kalian ambil kesimpulannya saja. Apabila apabila ada tanda pada angka yang sama, apabila angka tersebut dikalikan dengan angka yang sama dengan tanda yang sama, itu hasilnya akan positif. Apabila dikalikan dengan tanda yang berbeda, itu hasilnya akan negatif. Selanjutnya, kita memasuki sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada sifat perkalian bilangan bulat yang bersifat tertutup. Contohnya itu negatif 3 dikali dengan 2 sama dengan 6, di mana 3 dan 2 dan 6 adalah bilangan bulat positif. Kesimpulan, bila A dan B bilangan bulat, maka A dikali B adalah bilangan bulat. Selanjutnya perkalian bilangan bulat bersifat komutatif ya. Nih, contohnya ada negatif 4 dikali 5 sama dengan 20, dan 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20 juga. Di sini negatif 4 dikali 5 sama halnya dengan 5 dikali negatif 4. Kesimpulannya, bila A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama halnya dengan B dikali A. Sifat yang ketiga yaitu unsur identitas atau netral. Contohnya ada 1 dikali 2 sama dengan 2, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Kesimpulannya, bila A bilangan bulat, maka A dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya sifat asosiatif. Contohnya 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6 dikali negatif 1 sama dengan 6. Dan 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dari perkalian yang pertama dan kedua diperoleh 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1. Kesimpulannya di sini yang bisa kita ambil, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Sifat yang selanjutnya, distributif terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita lihat A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Kesimpulan, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
Sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, di sini A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Dimana bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan bulat yang terakhir, yaitu pembagian. Pada operasi bilangan bulat pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Contohnya, perhatikan uraian berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Di lain pihak, jika 12 dibagi 3 atau 12 banding 3 sama dengan 4, atau dapat ditulis dengan 3 dikali 4, 12. 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, cara mudahnya seperti ini. Apabila kalian menemui soal seperti ini, 12 dibagi 3, kita berfokus pada angka yang di belakang, yaitu 3. Kita cari perkalian berapa, 3 dikali berapa yang hasilnya 12. Nah, 3 dikali 1 saja 3, dikali 2 6, dikali 3 9, dikali 4 barulah dapat hasilnya 12. Berarti 3 dikali 4 itu 12. Kita dapatlah 12 dibagi 3 yaitu 4. Dengan demikian, pembagian merupakan operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A banding C, A bagi B sama dengan C, dan B dikali C sama dengan A. Contohnya, nah, pada contoh yang pertama, yaitu ada 30 dibagi 5, 30 dibagi 5, yaitu hasilnya berapa? Sebab 5 dikali 6 sama dengan 30, maka hasilnya itu 6. Nah, selanjutnya di sini ada 16 dibagi negatif 4. Nah, 16 dibagi negatif 4 ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan negatif 4. Mengapa? Sebab min 4 atau negatif 4 dikali negatif 4, kita dapat hasilnya 16. Contoh yang ketiga, negatif 10 dibagi 5, yaitu hasilnya negatif 2 karena negatif 2 dikali 5 yaitu negatif 10, dan negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4, sebab negatif 2 dikali 4 yaitu negatif 8. Pada soal yang pertama, bisa kita tarik kesimpulan apabila bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Sedangkan pada contoh soal yang kedua, apabila bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan begitu pula untuk contoh yang ketiga. Sama halnya dengan contoh yang kedua, apabila bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Dan yang terakhir, apabila bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalnya nih, ketemu soal dengan 5 dibagi 0 sama dengan P jika 0 dikali P sama dengan 5. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 dikali P sama dengan 5. Mengapa ya? Karena setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi atau tak terdefinisi. Selanjutnya
Selanjutnya, pembagian bilangan bulat oleh 0. Nah, untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan n, adakah pengganti n yang memenuhi? Nah, perhatikan uraian berikut. 0 dibagi dengan 3 sama dengan n jika 3 dikali n itu sama dengan 0. Pengganti n yang memenuhi 3 dikali n sama dengan 0 ya adalah 0. Mengapa ya? Karena setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Nah, di sini Ibu memiliki games. Nah, kalian boleh maju satu persatu untuk mencobanya. Sebelum kalian maju, ada baiknya kalian mencari hasilnya pada kertas kalian masing-masing. Nah, di sini soalnya yaitu nilai dari negatif 3 dikali 15 ditambah negatif 52, yaitu ayo cari minggu depan kita lanjut lagi ya, karena loncengnya udah bunyi. Oh ya, jadi games ini kita ibu jadikan tugas di rumah. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kalian akan mencoba pada saat sebelum memasuki materi yang selanjutnya, oke? Oh ya, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat bulat. Dan pertemuan sekarang kali ini ibu tutup dengan membaca doa alhamdulillah dan subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.